Messi or Ronaldo? Ronaldo or Messi? Ronaldo or Messi? Ronaldo or Messi? Comparing Messi to Cristiano is an insult to Cristiano Ronaldo's great career. Tetapi pada 5 Juni 2025, Cristiano Ronaldo membuktikan bahwa ia mega bintang sepak bola sejati yang pernah ada di bumi. I'm always say it was the toughest time in my life. To be the number one and it don't say nothing. It's probably the worst moment that I passed through my life. Without sacrifice, we cannot win nothing. So I did an unbelievable sacrifice. My family too. Cristiano Ronaldo with a platinum touch. He's a goal machine who always wants to score more goals. Ronaldo! Something special for his hat-trick goal. What can I say? He is God. Magnificent, he's just the best. Cristiano's on top form. He's scoring goals, he's creating goals, and he's playing with a lot of confidence, and he's a really difficult player to play against. Tell me who's the best player in the world? Me! Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata yang menginspirasi. Perjuangan hidup keluarga miskin dan anak bungsunya yang memiliki mimpi besar dan tekad kuat untuk mewujudkannya. Hingga akhirnya ia berhasil, dan keberhasilannya itu ia persembahkan untuk seluruh keluarganya, khususnya untuk ibunya yang selalu ia muliakan, dan menjadikan sang ibu hidup seperti seorang ratu. Walau ia berada di tengah kejayaannya, namun ia diterpa berbagai masalah untuk menjatuhkannya. Namun ia terus berjuang untuk tetap berdiri kokoh, hingga ia memperoleh penghargaan terbaik sepanjang masa dan berada di puncak tahta atlet terkaya nomor 1 dunia pada tahun 2025 dengan penghasilan setahunnya mencapai sekitar 4,5 triliun rupiah, mengalahkan pesaingnya Lionel Messi menduduki posisi kelima atlet terkaya dunia. Penghasilannya pada tahun 2025 sebesar 1,5 triliun rupiah. Ikutilah kisah nyata ini yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter khas K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. Ready to have your mind blown? From the beginning, I've known I was different. It's not arrogance, it's belief. In my mind, I am always the best. I don't care what people say or think. The belief that I am the best is not just for this year, it's for every year. It's my mindset. It's who I am. To be in my shoes, it's not easy. But I'm not here to complain. I'm here to show what's possible. Everything I've achieved, every goal, every trophy, it's because I've worked harder than anyone else. People look at me and they see a competitor, a player who always wants to win. And they're right, but what they don't see is the hours I put in off the pitch. The extra training, the sacrifices, that's what separates the good from the great. People ask me for my secret, but there is no secret. The answer is simple: dedication, discipline, and hard work. Every single day, I push myself to be better. When others rest, I work. When others doubt, I believe. This is why I've stayed at the top for so many years. It's not by coincidence, it's by choice. For me, it's never been about the money. It's about the passion, the love for the game, the drive to improve, to be better than I was yesterday. That's my motivation. Every year is a new challenge, a new chance to prove myself.
And every year I fight harder. I compete, not just against others, but against myself. The battle is always internal. And to anyone watching, let me tell you this. Success doesn't come from luck or talent alone. It comes from the work you do when no one is watching. The discipline to say no to distractions. The commitment to train when you're tired. The belief to keep going when others quit. That's what creates champions. Maybe some people don't like me. Maybe they think I'm too confident. But confidence isn't given. It's earned. When you've worked for something your whole life, you don't need to apologize for being good. At the end of the day, it's simple. Love what you do. Work for what you want. And never ever stop believing in yourself. That's how you win. Not just in football, but in life. Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. Brilliant, magical, amazing, hero, genius. Cristiano Ronaldo disebut sebagai pemain sepak bola terbaik di dunia dan secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Ia memenangkan 5 penghargaan pemain sepak bola terbaik Ballon d'Or. Ia juga memenangkan 4 sepatu emas Eropa. Dan sepanjang karirnya, ia telah memenangkan 35 trofi, di antaranya 7 gelar Liga, 5 Liga Champions UEFA, 1 kejuaraan Eropa UEFA, 1 Liga Negara UEFA. Ia memenangkan rekor gol dan umpan gol terbanyak di Liga Champions, gol terbanyak di kejuaraan Eropa UEFA. We think about Champions League if we think about Euro. We think about Cristiano. If we think about football, we think about Cristiano. So congratulations. You lifted this trophy 5 times, scored in 4 finals. Can you pick a favorite one? Well, it's difficult to pick one, but we always mention the first one. The first one is always the most special one. I remember when I was in Manchester and I won, I scored in the final too. I missed the penalty too, but it was good. I remember that it was so special. But of course, I have to mention too Real Madrid, because I won 4 times there, and all the stories that we had there in Real Madrid 2008. Cristiano tercatat telah membuat lebih dari 1.200 penampilannya di lapangan pertandingan sepanjang karir profesionalnya, yang telah mencetak gol lebih dari 923 gol untuk klub dan negara. Pada 27 Desember 2024, dalam acara penghargaan Globe Soccer Awards yang diselenggarakan di Dubai, Cristiano menjadi orang pertama yang menerima penghargaan pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Award goes to the top goal scorer of all time, Cristiano Ronaldo. Cristiano, please come up and collect your one-of-a-kind, custom-made Mansory carbon fibre trophy, awarded to the top goal scorer of all time. For me, it's a big pleasure to win this trophy. It's very different than the other ones. It's carbon fiber, so good idea. I'm the first one. And of course, to win this award, to be the most goal scorer of all time, it's great for me. This is just give me motivation to carry on with my work, to play and score goals, which is I guess, is what I know to do it better. And I have to say thank you to my whole family, my kids, they're all here in Dubai. My older son is there. My wife is here. This is my lovely support all the time. In 1 month, I'm going to do it 14 years old, but I'm not finished yet. I will continue because I want to win titles. I want to be champions. I want to score more goals. I want to try to win for the national team. Guys, thank you so much. The fans, they always support me.
and keep going because I will continue. Thank you a lot for your support. Good night. Karirnya yang cemerlang dengan sederet prestasi yang gemilang menjadikannya sebagai publik figur yang paling banyak diidolakan banyak orang. Ia menjadi satu-satunya orang yang memiliki followers Instagram terbanyak di dunia, sebanyak 654 juta followers. Ia juga menjadi atlet yang menduduki puncak tahta atlet terkaya nomor 1 di dunia. Tahun 2025, Forbes melaporkan harta kekayaan Cristiano sebesar 1,4 miliar dolar Amerika atau setara dengan 23 triliun rupiah. Dan pendapatan Cristiano Ronaldo pada tahun 2025 saja sebesar 4,5 triliun rupiah. Posisinya dalam urutan pertama atlet terkaya dunia tentunya telah jauh mengalahkan rivalnya Lionel Messi yang berada di posisi kelima atlet terkaya di dunia dengan total kekayaannya sebesar 850 juta dolar atau setara dengan 13 triliun rupiah. Dan pada tahun 2025, Forbes melaporkan pendapatan Lionel Messi tahun ini sebesar 1,5 triliun rupiah. Tidak heran, sebagai atlet terkaya nomor 1 dunia, ia pantas memiliki hobi mahal, mengoleksi mobil-mobil termahal di dunia, yang ia habiskan sekitar 5,7 triliun rupiah untuk koleksi mobil-mobilnya. Olha, qual é o carro que falta? Não, Robert está lá fora. Qual é o carro que falta aqui? Vê todos, vá. Qual é o que falta? Depois? Vê bem, vê bem, vê bem. O Royce. Não. O Lamborghini. Ah, não sabias. E onde está? Vou mudar as rodas. Arrebentou uma roda. Di antaranya mobil SUV mewah Cadillac Escalade, mobil sport Lamborghini Aventador LP704 hitam yang menghasilkan 700 tenaga kuda. Ia juga memiliki Lamborghini Urus 2010, SUV pertama di dunia. Ia memiliki Aston Martin DBS dengan 715 tenaga kuda. 4 mobil mewah Rolls-Royce dengan model yang berbeda. Salah satu Rolls-Royce-nya ia hadiahkan untuk kekasihnya Georgina. Mobil Porsche 911 Turbo 5 yang memiliki 500 tenaga kuda. Mercedes G-Wagon, Mercedes-Benz GLE, Audi RS7 dengan 600 tenaga kuda yang menjadi hadiah atas kesepakatan sponsor dengan tim Real Madrid. Pemain Real Madrid diwajibkan mengendarai mobil Audi mereka masing-masing setiap kali datang ke tempat latihan. Selanjutnya tentu saja mobil Ferrari dengan model F12 CDF yang menghasilkan 780 tenaga kuda. Selain itu, ia juga memiliki Ferrari SP3 Dayton dengan memiliki pembakaran internal terkuat yang pernah ada dan sebuah Ferrari Purosangue. Selanjutnya, ia memiliki mobil sport Bugatti Certo Diego yang menjadi mobil koleksinya yang paling eksklusif karena hanya diproduksi 10 saja di dunia, sehingga mobil ini menjadi mobil langka terkuat dan termahal di dunia. Mobil koleksi termahalnya lagi, Tour Noir, mobil keluaran terbaru Bugatti, desain paling modern dan mesin paling kuat dengan harga 195 miliar rupiah. Tried to teach me some stuff, but it going so fast that I didn't take a lot of attention because I was like in the pressure. Unbelievable, fantastic experience. Dan tentunya sebuah pesawat jet pribadi Gulfstream 650 dengan harga 65 juta dolar atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Dengan biaya operasi per jamnya memakan biaya 75 juta rupiah per jam. Dengan kecepatan bisa mencapai 1133 km per jam. Pada Februari 2025, Subcar Bladi melaporkan pesawat yang memiliki cukup ruang untuk 19 penumpang ini kemudian dimodifikasi sepenuhnya dan jet pribadi Cristiano Ronaldo tersebut kini bernilai 75 juta dolar atau setara dengan 1,2 triliun rupiah.
Nampaknya pemain sepak bola dengan gaji paling tinggi di dunia ini memang layak memilikinya karena aktivitasnya yang mengharuskannya terbang ke berbagai negara. Apalagi ia juga memiliki sederet penthouse dan rumah-rumah mewah di beberapa negara. Tercatat pada tahun 2025, properti tersebut diantaranya sebuah penthouse mewah seharga $2 juta atau sekitar 32,5 miliar rupiah di Lisbon, Portugal, yang letaknya hanya beberapa menit dari Stadion Sporting CB. Villa mewah seharga $3 juta atau sekitar 49 miliar rupiah di Marbella, Spanyol dengan fasilitas lengkap dan arsitektur modern yang menjadi tempat favoritnya berlibur. Rumah mewah di kawasan elit La Finca, Spanyol seharga $6,2 juta atau sekitar 101 miliar rupiah yang memiliki arsitektur modern, sistem teknologi keamanan yang canggih, serta interior yang modern. This is what I live. Let's go. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Villa megah di Turin, Italia, seharga $10 juta atau sekitar 162 miliar rupiah, dengan desain interior hampir dipenuhi oleh marmer dan kaca, yang letaknya tersembunyi di daerah pedesaan, dan tentunya memiliki fasilitas yang super lengkap, termasuk memiliki garasi bawah tanah untuk menyimpan mobil-mobil mewah koleksinya. Rumah megah di Inggris terletak di daerah pedesaan dekat Cheshire dengan harga fantastis sebesar $15 juta atau sekitar 244 miliar rupiah. Ronaldo juga memiliki penthouse super mewah seharga $18,5 juta atau sekitar 301 miliar rupiah di Trump Tower, New York City, Amerika Serikat. Penthouse ini adalah salah satu properti paling mahal di Manhattan. Rumah megah seharga $20 juta atau sekitar 320 miliar rupiah di Madeira, Portugal. Ini bukanlah sekedar rumah, tetapi simbol kesuksesan dan cinta untuk kampung halamannya. Rumah ini memiliki panorama yang indah dan fasilitas super lengkap, termasuk memiliki garasi mobil khusus yang bisa menampung 20 mobil. Ronaldo juga masih memiliki rumah megah lainnya di Madrid, Spanyol, seharga $25 juta atau sekitar 407 miliar rupiah, yang berada di daerah paling eksklusif di Spanyol. Rumah megah ini didesain ultra modern dan memiliki fasilitas lengkap lainnya. Di antara rumah mewahnya, ini adalah rumah termewah yang dimilikinya baru-baru ini, seharga $50 juta atau sekitar 814 miliar rupiah, yang berada di Portugal dan menjadi rumah paling mahal yang ada di negara Portugal. Dikabarkan rumah ini akan dijadikan rumah untuk menetap di masa tuanya kelak. Kawasan rumah ini berada di Quinta da Marinha, kawasan super elit di dekat Lisbon. Rumah ini memiliki fasilitas yang serba lengkap dan serba luas. Terdapat kolam renang yang sangat luas, helipad, tempat fitness yang super lengkap dan luas. Rumah ini memiliki 4 lantai, di mana lantai 4-nya dikhususkan untuk kebutuhan Ronaldo, seperti spa, kolam renang khusus Ronaldo, dan kantornya dalam mengelola kerajaan bisnisnya. Dan hal yang paling terperengah dari rumah ini adalah terdapat garasi mobil yang mewah di bawah tanah yang bisa menampung 30 mobil. Dan khusus rumah ini, Ronaldo terlibat dalam pembuatan desain rumah ini di semua aspek. Namun, semua kekayaannya yang berlimpah yang ia dapatkan dari karirnya yang cemerlang tidak ia peroleh dengan mudah, tetapi melalui perjuangan dan pengorbanan yang telah ia dan keluarganya lakukan. I'm always say it was the toughest time in my life. It was when I left my family with 11 years old to live in a different world, which is Lisbon.
in the same country, but it looked like it's a different part of the world. I was crying almost every day to miss my family, but I'm not regret because it was probably the more intense moments in my life that I lived through. Without sacrifice, we cannot win nothing. So I did an unbelievable sacrifice. My family too. Funchal, Madeira, Portugal. Pukul 10:20 pagi pada hari Selasa, 5 Februari tahun 1985 di Rumah Sakit Cruz de Carvalho. Anak bungsu dari 4 bersaudara lahir dari pasangan Maria Dolores dos Santos Aveiro dan Jose Diniz Aveiro. Dan itu adalah kelahiran prematur. Yang kemudian mereka memberinya nama Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Awalnya saat sang ibu tengah mengandung Ronaldo, ia hendak menggugurkan kandungannya karena masalah kemiskinan. Apalagi suaminya memiliki masalah yang telah kecanduan berat pada minuman memabukkan. Selain itu, ia telah memiliki 3 anak lainnya. Hingga sangat khawatir hidupnya yang sulit karena kemiskinan tidak dapat memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Tetapi dokter menolak untuk melakukan prosedur tersebut. Ronaldo tinggal di paroki Santo Antonio yang merupakan salah satu daerah termiskin. Ia bersama keluarganya tinggal di rumah yang sempit dan kurang layak. Ia tidur bersama 3 kakaknya di satu kamar yang sering tergenang air karena bocor. Tetapi walaupun mereka hidup miskin, mereka selalu kompak dan selalu menanamkan rasa kesetiaan dan kebersamaan dalam keluarga. Cristiano Ronaldo tumbuh menjadi anak kecil yang bertubuh kurus, tetapi ia menunjukkan bakat yang mengesankan dalam permainan sepak bola. Di usia yang sangat muda, keterampilannya dalam mengocek bola mulai menarik perhatian di lingkungan sekitarnya. Mereka sungguh terkesan. Ronaldo bisa bermain bola seharian tanpa menjatuhkan bola, dan ia berlari sangat cepat dan sangat kecanduan untuk melakukan push up. Sebagian besar waktunya, ia banyak habiskan untuk bermain sepak bola dan berlatih sendiri di rumahnya setiap hari. Lalu pada usia 6 tahun, ia mulai bergabung dengan tim pertamanya, Bode Football dan Dorenia. Dan sang ibu harus bekerja penuh waktu selama 7 hari tanpa hari libur sehari pun, karena ia bekerja di 2 pekerjaan sebagai juru masak dan sebagai petugas kebersihan demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan demi dapat membelikan sepatu bola serta perlengkapan sepak bola untuk putra bungsunya, Ronaldo. I wanted my son to play like Luis Figo. I always thought that he was going to be a great player. I never dreamt it would happen so fast. Sejak Ronaldo dilahirkan, Ronaldo menjadi anak yang istimewa baginya. Ia menjaga dan merawat Ronaldo bagaikan memberikan pelayanan hotel bintang 5. Ia bekerja keras untuk mendukung hobi putra bungsunya yang sangat mencintai sepak bola dan berharap putranya akan menjadi pemain sepak bola yang sukses. Sementara sang ayah yang sangat menggemari sepak bola, ia bekerja sebagai tukang perlengkapan di klub sepak bola setempat dengan gaji yang tidak besar dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Ronaldo yang sangat menonjol dan mampu mengalahkan anak-anak 11 tahun yang lebih tua dari usianya, mulai menyebar ke seluruh Madeira dan menjadi pembicaraan banyak orang, hingga ayah baptisnya, Sousa, yang berada di tim nasional Madeira, tim yang lebih besar di pulau itu, mendengar bakat luar biasa anak baptisnya, dan ia memutuskan untuk melihat sendiri bagaimana Ronaldo memainkan bola di kakinya. Dan Sousa sungguh terkejut melihat bakat pada Ronaldo dan meyakini bahwa Ronaldo memiliki potensi untuk menjadi pemain top di pulau tersebut. I was always playing football. It was what I loved to do with my friends. My cousin played for the club and invited me to join, so I could see if I wanted to play for a team.
That's where I started out. We practiced almost every day. I started practicing and I liked everything about it. That's where I grew up. Pada usia 10 tahun, akhirnya ayah baptisnya membawa Ronaldo bersamanya untuk masuk ke klub nasional yang jauh lebih baik dan akan membawanya tumbuh. Kali ini Ronaldo diberikan bayaran berupa perlengkapan sepak bola. Di sini para pelatih terkesan dengan dribble pendek, kecepatan dan skor-skor hebat yang dicetak Ronaldo. Mereka melihat Ronaldo kecil ini begitu sangat berani. Ia tidak takut menghadapi lawan-lawannya yang lebih tua darinya. Tujuannya hanya satu, untuk menang. Karena ia benci kalah, ia akan menangis jika dia dan temannya di timnya tidak dapat mencetak skor. He used to cry, even if his friends didn't score. He'd get upset very easily. And so people gave him nicknames. They called him Crybaby and also Little B, because no one was able to catch him on the pitch. It forced me to grow up faster and to not be afraid of playing with them. Ayah baptis Ronaldo mulai memikirkan masa depan Ronaldo yang memiliki bakat khusus ini. Klub nasional yang berutang 22,5 ribu euro kepada Sporting Lisbon, tetapi tidak memiliki uang untuk melunasinya. Lalu, klub nasional Madeira berencana memberikan Ronaldo ke Sporting Lisbon dengan catatan hutangnya lunas. Kemudian hakim Marques Fuentes membantu menyelesaikan kesepakatan dua klub tersebut. Kemudian di usianya 12 tahun, Ronaldo dibawa ke klub Sporting Lisbon untuk uji coba. Ronaldo begitu senang dan percaya diri bahwa ia akan masuk dalam tim di awal sesi latihan. I was confident and excited, thinking, oh God, I'm going to Sporting for trials. I didn't sleep at all that night. I'd never even been on a plane. I went with my mother. I was very nervous, small and thin. But it was a good experience. I knew I was going to make it and show I was a good player. And I knew I would get into the team straight away, right from the very first training sessions. Hari besar pun tiba pada 17 April 1997. Pelatih Osvaldo Silver dan Paulo Cardoza berada di sana untuk menyambutnya dan menempatkan Ronaldo dalam tim dengan pemain-pemain yang lebih tua darinya. Dan benar saja, apa yang diyakini Ronaldo saat pertandingan uji coba. Para pelatih sungguh terkesima dengan permainan Ronaldo. Ia selalu cepat mendapatkan bola dengan melewati 2 hingga 3 pemain lawan. Mereka mengatakan bahwa Ronaldo sungguh istimewa. Setelah uji coba tersebut, Cristiano Ronaldo menerima laporan teknis pertamanya. Mereka menyimpulkan bahwa Ronaldo adalah pemain dengan bakat yang tidak biasa. Secara teknis, dia adalah penggiring bola yang sangat baik. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, transfer pemain usia 12 tahun dengan angka sebesar itu dilakukan. Klub Sporting Lisbon sungguh jatuh cinta pada Ronaldo. Hingga mereka mengatakan bahwa sangat wajar Ronaldo kecil mendapatkan nilai sebesar itu. Ronaldo adalah investasi yang bagus bagi klubnya. Dan pada tahun inilah, di bulan Agustus, Ronaldo harus pergi meninggalkan keluarganya untuk waktu yang cukup lama, karena ia akan tinggal di akademi pelatihan. Tentunya bukan hal yang mudah hidup jauh dari keluarga, khususnya bagi usianya yang masih 12 tahun, yang menjadi pemain paling muda dari pemain lainnya yang berada di akademi pelatihan ini. I remember saying goodbye to my sisters and my mother. It was so sad. My sisters and mother were crying, but it had to be done. I remember being on the plane at the airport, surrounded by my family. And when the plane took off, tears ran down my face as I saw my brother and sisters and mother crying because of me.
When Ronaldo first started at Sporting, he earned €50 a month, and that really wasn't much at the time. His friends all wore designer clothes and shoes. So his brother and sisters and I started sending him an allowance, so he could buy stuff and keep out of trouble. I remember him asking for a pair of all-star trainers. I bought them for him and sent them together with a €50 note. He was so happy. Di luar lapangan sepak bola, klub Sporting juga memberikan pendidikan formal untuk para atletnya dengan didampingi wali dan pelatih Lionel Fonte yang berasal dari Madeira menjadi wali Ronaldo, yang bertugas menjaga Ronaldo dengan baik di lapangan maupun di sekolah. Ronaldo bukan siswa yang menonjol di sekolah. Ia memiliki nilai rata-rata di kelasnya, dan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran dengan nilai yang di bawah rata-rata. Tetapi selanjutnya, mata pelajaran bahasa Inggris inilah yang akan membantu Ronaldo menunjang karir sepak bolanya. I never thought that I'd ever need to learn English. He was a smart kid, but he didn't like to study. His dreams and ambitions were all about football. He liked football so much that school was almost a hobby. When he did his schoolwork and homework, he was an average student. Not a bad one. English was his worst subject at the time. Cita-citanya untuk menjadi pemain sepak bola terbaik tidak tergoyahkan, walaupun ia harus hidup jauh dari orang tua dan keadaannya yang sulit. Ronaldo mengingat ketika di usia 12 tahun, suatu malam ia dan temannya merasa lapar, namun tidak punya uang untuk membeli makanan. Lalu mereka pergi ke McDonald's untuk meminta belas kasihan dengan memberikannya burger yang tersisa. When I was kid, 11, 12 years old, we don't have money, and we live in the same place that the other place, the younger places, because I live in Madeira, and I look my family 3 months was hard, so very hard periods without the family. And later night, like 10:30, 11, we are a little bit hungry. So we had a McDonald's next to the stadium where we live. And we always go to the back door and we knock the door. Hey, any burgers left? And Edna and 2 more girls, which they are unbelievable. I never find the girls again. I speak with some people in Portugal to try to find where is the girls, because I don't find them. They closed at McDonald's. But I hope if this interview will help to find that girls, I will be so happy, because I want to invite her to come to Turin or Lisbon, to come to my house, to have a dinner with me. And I want to find these girls, to be honest. I want to give something back, because that period was a period that I was appreciate so much. It's something that I never forgot that moment. A little thing, but it meant so much to you. A lot. Because you were on your own. You don't imagine how much, to have burgers in the night. Ronaldo sungguh berlatih keras untuk mewujudkan mimpinya. Di saat teman-temannya beristirahat, ia menyelinap tengah malam untuk melatih fisik di tempat fitness. Dan saat berada di kamar, ketika teman-temannya santai, ia tetap melakukan beberapa gerakan olahraga untuk kekuatan fisiknya. Perkembangan Ronaldo menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di pertandingan kejuaraan nasional junior, dan dia menjadi pemain terbaik di semua turnamen yang diikutinya. Pelatih kelas dunia Jose Mourinho, yang saat itu sebagai pelatih Union Australia, melihat Ronaldo saat bermain untuk timnya Sporting. Then he was an elegant striker, with a good quality of movement and great technique. Really elegant. When he played back then, he resembled Van Basten. He played as a striker, but I didn't even know his name. Dan di usia 15 tahun, ia menjadi pemain yang paling menonjol di Akademi Sepak Bola Usia Muda. Di usia 17 tahun, Cristiano Ronaldo akhirnya bergabung dalam tim utama Sporting
dan menjadi pemain termuda dalam skuad ini. Di tahun yang sama, ia mengikuti pertandingan Eropa pertamanya melawan Inter di babak penyisihan Liga Champions. I hope more players come through the ranks here because they've got great facilities, and I'm sure that a lot of star players are going to emerge here in the future. Tidak disangka, pada Agustus 2003 akan menjadi penampilan terakhirnya di tim Sporting karena ada hal tak terduga yang terjadi saat klub Sporting bermain dalam pertandingan persahabatan pramusim untuk merayakan pembukaan Stadion Al-Falade yang baru. Lawannya adalah Manchester United Inggris, klub sepak bola yang menjadi impian Ronaldo selain Real Madrid. I remember being very nervous. I was speaking to my friend Semedo, and he said, tomorrow you're going to play against Manchester United. Knock them out. Play to your very best, and maybe they'll even sign you. I said, no way. Dan di saat inilah manajer pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson, melihat Cristiano Ronaldo yang akhirnya membawa Cristiano Ronaldo meraih mimpinya masuk dalam klub impian si setan merah, Manchester United. But in terms of sheer ability and imagination, Cristiano is without doubt he's looking the best. I think I am an ambitious person, ambitious player. And, you know, and this is my life, this is what I love to do. So we did our work, we spoke to the boy after the game, we spoke to his mother, spoke to his agent, we got him a private plane the next morning into Manchester and got the deal done before people could blink. And that's when you've got a decision to make it quickly. Pada awalnya Ronaldo memilih nomor punggung 28 seperti yang ia kenakan di Sporting, tetapi Sir Alex Ferguson memiliki ide lain dan memberikannya angka nomor 7, angka fantastis yang dipakai oleh pemain-pemain fantastis di MU sebelumnya seperti Eric Cantona dan David Beckham, karena Sir Alex Ferguson meyakini bahwa Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain sepak bola terbaik dunia. Dan hal itu membuat Ronaldo merasakan kepercayaan diri dan memotivasinya untuk menjadi yang terbaik. Dari sinilah Cristiano Ronaldo kemudian dijuluki CR7. Setelah ia menandatangani kontrak dengan Manchester United dan mendapatkan gaji sekitar 360 juta per minggunya, hal pertama yang ia lakukan adalah mewujudkan mimpi pertamanya untuk membahagiakan keluarganya, khususnya sang ibu tercinta. The first thing I did was tell my mother to stop working, because I knew she had suffered a lot and had some difficulties. And I also tried to help my brother and sisters out. If we can't help our family, who are we going to help? When my family isn't okay, I get restless. I don't feel right. It just doesn't seem right to me. They've always supported me. They have always been there for me. Tidak hanya meminta ibunya dan keluarganya untuk berhenti bekerja, tetapi kemudian Ronaldo memboyong keluarganya untuk tinggal di Manchester bersamanya. Ibunya akan selalu memasak makanan kesukaan Ronaldo, dan kakak iparnya menjadi tangan kanan Ronaldo. Sementara kakak perempuan pertamanya, ia tetap tinggal di Madeira, tetapi diberikan usaha membuka toko pakaian eksklusif bernama CR7 Store. Dan ia kemudian menjadi penyanyi. Sebetulnya tidak hanya kakaknya yang senang bernyanyi, tetapi Cristiano Ronaldo juga ternyata hobi menyanyi. Bahkan dalam satu kesempatan, ia sempat berkunjung ke studio musik untuk merekam sebuah lagu yang ia nyanyikan. Dan video Ronaldo saat bernyanyi diupload oleh YouTuber iShowSpeed yang menjadi penggemar fanatiknya. Look at his voice! Whitney Houston, Whitney Ronaldo.
Sementara di Manchester United, Cristiano Ronaldo menjadi bintang yang sedang naik daun dan menjadi ikon di negaranya Portugal sebagai pemain timnas yang paling diandalkan dan yang paling dieluk-elukan oleh semua orang. When I came back to Lisbon, I was passing through Marquês de Pombal and I heard, "Oh, the star, that actor." So I knew both those two football stars with the name Ronaldo. So I was hoping that Cristiano would also be as good, or that he had it in him to become as good one day. 2 tahun setelah Ronaldo bergabung di Manchester United, pada 6 September 2005, sang ayah meninggal di London, Inggris pada usia 51 tahun. Ronaldo telah berupaya segalanya hingga membawa ayahnya untuk dirawat di rumah sakit di London. Tetapi kebiasaan ayahnya bertahun-tahun yang selalu menenggak minuman memabukkan yang parah membuatnya tidak dapat hidup lebih lama karena gagal hati. Walaupun semasa hidupnya sang ayah tidak begitu dekat dengan Ronaldo karena keadaannya yang selalu mabuk, tetapi sang ayah mengatakan bahwa ia bangga pada putranya saat ia menonton Ronaldo di televisi bersama teman-temannya ketika Ronaldo bermain untuk Manchester United. Populares e amigos e coisa toda é fantástico. Fico muito orgulhoso de ver o filho daquelas coisas. Suasana hari pemakaman sang ayah yang dimakamkan di kampung halamannya di Madeira, Portugal, dipenuhi oleh keluarga, sahabat, kerabat, serta warga masyarakat dan para pers yang menyoroti kehadiran sang bintang muda Manchester United ini. Hingga saat ini, Ronaldo masih selalu mengenang ayahnya dan masih merasakan kesedihan. Mengingat kesuksesan yang telah diraihnya kini, tidak dapat dinikmati ayahnya. To hear your father speak about how proud he was of you, it must mean a lot to you. To be the number one, and I don't see nothing, I don't see to receive awards, to see what I... He never saw how great you became. No. What you could see from that interview was how much it would have meant to him, I think, was very clear. He clearly had a huge All my family see, my mom, my brothers, even my old son, but my father, they didn't see nothing. Setelah kepergian sang ayah, ia masih merasakan rasa duka yang mendalam. Tetapi ia harus melanjutkan karirnya sebagai pemain sepak bola profesional. Ia kembali bergabung dengan timnas Portugal untuk Piala Dunia. Dan Ronaldo mampu melambungkan tim Portugal hingga ia bermain di final Piala Dunia untuk pertama kalinya dan menjadi pemain bintang Portugal. Dan sebelum pertandingan, beginilah suasana ruang ganti pemain dan bagaimana Ronaldo membahas strategi permainan serta untuk meredakan ketegangan. Dan dia sungguh tidak bisa jauh dari bola di kakinya. Dalam pertandingan Piala Dunia, terdapat kejadian di lapangan yang ramai disorot media, khususnya oleh pers Inggris. Pertandingan perempat final, Portugal melawan Inggris. Teman satu timnya di Manchester United, Wayne Rooney, menginjak Ricardo Carvalho dan dikeluarkan. Tetapi reaksi Ronaldo menjadi berita utama di pers Inggris yang menganggapnya bertanggung jawab atas kekalahan Inggris. Tetapi di luar lapangan, hubungan Ronaldo dan Rooney sangat baik. Mereka masih saling berkomunikasi satu sama lain. Tetapi sekembalinya Ronaldo ke Inggris, ia dan timnya begitu khawatir akan sikap para penggemar sepak bola Inggris terhadapnya. Dan benar saja, di beberapa stadion ia mendapatkan sambutan cemoohan. Tetapi itu tidak membuatnya gentar untuk menunjukkan penampilan terbaiknya di lapangan. Ronaldo's away this time. He's three up with it. Zaha goes to near post. Ronaldo goes for goal! And he scores the goal! Ronaldo! Something special for his hat-trick goal. Ronaldo!
He's a goal machine who always wants to score more goals. It was a moment that you'll never forget, that you first seen him, because he was such a talent. Every time he goes on the pitch, he's dangerous. He's gonna do something. It's like a challenge for me. I want to do it best as I can. And you know, when you do something with the passion, you know, it's more easy. First impressions of Ronaldo were that he was incredible ability, quick, wanted to take the ball and beat men all the time. Of course, you want to be the big games. You want to shine. I'm very happy for myself and for the team and for him. He scored so many goals for us that I was able to help him out and make that save, and that we won the Champions League the first time with each other. Gol-gol indah yang diciptakannya mampu mendorong Manchester United meraih gelar di Liga Premier. Dan ia berhasil mendapatkan penghargaan pemain terbaik tahun itu, sekaligus pemain muda terbaik tahun itu. Dan itu diakui oleh sejumlah pelatih dan pemain sepak bola yang mengatakan Cristiano Ronaldo adalah pemain sepak bola terbaik saat itu, dan ia pantas untuk mendapatkannya. Cristiano's on top form. Yeah, he's scoring goals, he's creating goals, and he's playing with a lot of confidence, and he's a really difficult player to play against. Cristiano is a great player that has a lot of talent, and he's shown already that he's a star player, and he's going to be very important for Manchester United in the future. A fantastic player. He's probably the most successful player in England at the moment. He brings so much skill to our game. It's an absolute honour to referee players of that skill and ability. It's fantastic for the spectators. It means that our stadiums are full. He's one of the strongest players in the world right now because of his technical quality and his physical strength. Ambition has always been to be the best. I've always said that I don't have a job, I have a blessing from God, because this is what I love best. And if this is what I love best, then what I want most is to be the best. He could be to football what Michael Jordan was to NBA, because he is capable of surprising us every day with something new. And that's not something many players in the world can do. Only those who are chosen to make their mark on football history. He's a fantastic player. Brilliant, creative, with great athleticism. In fact, he's probably one of the best players around at the moment. And taking into account that he isn't an out-and-out striker, he scores a lot of goals too. I think he's a wonderful professional with a pretty face and a beautiful smile. He's a good role model for young football players. Now, he's among the very best players, and I hope he can reach the very top one day. George Mendes, orang yang mengelola karir Ronaldo yang lebih dari sekedar penasehat pemain, tetapi seperti keluarga Ronaldo. Sejak awal ia yakin bahwa Ronaldo akan menjadi pemain terbaik dunia. At his age, with the success he has already achieved, he's unique. There's no one else in the world quite like him. Cristiano has a special finishing ability. I don't know if it's magical or divine, but it is unique. Tanpa banyak bicara, prestasi Ronaldo mampu membungkam mereka yang mencemooh. Ia muncul menjadi bintang yang semakin bersinar. Wajahnya mulai terpampang di mana-mana. Dan jersey Manchester United CR7 menjadi serbuan para penggemarnya. Well, quite best in the Premiership, what can I say? Excellent. Superb. He's God. What can I say? He is God. Magnificent, he's just the best. He's going to be the best in the world. Ia menjadi bintang sepak bola yang paling diidolakan. Hingga setiap minggunya, ia menerima 2.000 surat dan hadiah-hadiah yang dikirim oleh para penggemarnya. Dan banyak juga surat-surat dari penggemar wanita yang mengirimkan foto-foto mereka dan mengajak berkencan hingga mengajak menikah. I love Ronaldo, yes, he's a very good footballer. Very good looking, very sexy legs, and very talented. He's a good footballer, fantastic footballer, and good looking as well. The way that he plays, and he's incredibly good looking.
Ia juga digemari oleh anak-anak yang mendorongnya untuk berlatih sepak bola agar kelak bisa seperti Cristiano Ronaldo. Termasuk anak-anak dan remaja tetangganya di kampung halamannya di Madeira, Portugal. Penampilan Ronaldo, baik gaya rambut, cara berpakaian maupun aksesoris yang dipakainya menjadi tren di kalangan anak muda. Hal ini tentunya dimanfaatkan oleh agen periklanan yang menilai Cristiano Ronaldo sebagai figur lengkap yang memiliki potensi pemasaran yang sangat besar untuk bisa dikembangkan. Dan rupanya hasilnya luar biasa. Ronaldo dibanjiri banyak tawaran untuk menjadi bintang iklan di hampir seluruh dunia. Tentunya dengan bayaran selangit. Salah satunya juga menjadi bintang iklan Extra Joss, di mana syuting iklannya dilakukan di Bali, Indonesia, yang menonjolkan budaya Bali. This is my story in Bali. I thought their secret was magic. Then Hi, mister. Extra Joss? I know their secret. Sepanjang karirnya hingga saat ini, Ronaldo tidak pernah sepi dari tawaran bintang iklan dari berbagai produk. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Kick off by Zuzu. Juju. Join me on Juju Kick off. Ia menjadi figur yang sangat berpengaruh di dunia. Majalah Times memasukkannya dalam daftar 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Pemasarannya begitu sangat kuat. Terbukti ketika Ronaldo menyingkirkan 2 botol Coca-Cola dan memilih botol air mineral saat konferensi pers di Budapest sehari sebelum pertandingan pembuka Euro 2020. Tindakan Ronaldo tersebut mengakibatkan menurunnya pendapatan Coca-Cola sebesar $4 juta dan membuat harga saham Coca-Cola turun dari $56,10 menjadi $55,22. Ronaldo juga menjadi satu-satunya figur yang memiliki followers Instagram terbanyak di dunia, mencapai 654 juta. Dan Ronaldo dilaporkan dibayar sekitar $3,432 juta atau sekitar 57,6 miliar rupiah untuk satu kali postingannya di Instagram. Dan ini menjadikannya selebriti dengan bayaran tertinggi di media sosial. Sadar akan dirinya menjadi figur yang paling diminati di dunia, ia juga memanfaatkannya dengan membuat produk sendiri dengan merek CR7, dengan produk berupa koleksi pakaian pria yang berkualitas, sepatu pria, parfum, aksesoris, dan pakaian dalam pria. Ia juga memiliki beberapa hotel pesona CR7 dengan kelas bintang 4 yang terletak di Funchal, Madeira, Portugal, di Madrid, Spanyol, di New York, Amerika Serikat, dan di Maroko. Namun pada tahun 2023, dengan kemurahan hati Ronaldo, hotel miliknya di Maroko dijadikan tempat pengungsian bagi para korban bencana gempa. Hotel tersebut dibuka secara gratis bagi penduduk yang kehilangan tempat tinggalnya. Ya, Cristiano Ronaldo memang dikenal dengan kemurahan hatinya. Ia banyak melakukan kegiatan amal dengan memberikan bantuan dari koceknya sendiri dengan jumlah yang besar. Pada tahun 2007, ia memberikan sumbangan 120.000 pound sterling untuk pusat rehabilitasi kanker yang telah membantu ibunya sembuh dari kanker payudara. Pada 2009, Ronaldo membayar semua biaya perawatan seorang bocah yang menderita kanker
yang mengidolakan dirinya. Pada tahun 2011, Ronaldo menyumbangkan sekitar 22 miliar rupiah melalui Yayasan Real Madrid untuk membantu pembangunan sekolah di Palestina. Pada tahun 2013, Ronaldo memberikan sumbangan sebesar 100.000 euro pada Palang Merah Internasional dan ia selalu melakukan donor darah secara teratur hingga saat ini. Kemudian ia memberikan 530.000 pound sterling atau sekitar 11,6 miliar rupiah untuk Make-A-Wish Foundation, yakni yayasan yang fokus pada anak-anak. Kemudian memberikan donasi pada korban gempa di Turki, membantu korban banjir di kampung halamannya di Madeira, Portugal, memberikan sumbangan sebesar 1 juta euro atau sekitar 18,5 miliar rupiah untuk perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Santa Maria Lisbon. Dan tentunya yang masih diingat oleh masyarakat Indonesia khususnya, pada saat bencana tsunami Aceh di tahun 2004, Ronaldo sempat berkunjung ke Aceh untuk meninjau beberapa lokasi korban bencana alam ini yang disambut sangat antusias oleh warga Aceh. Ia juga mengangkat seorang anak bernama Martunis yang berhasil selamat dari tsunami Aceh yang menarik perhatian dunia dan menarik simpati para pemain timnas Portugal karena Martunis saat itu mengenakan jersey timnas Portugal. Hubungan Cristiano Ronaldo dengan Martunis hingga saat ini masih terjalin baik. And I'm going to introduce you to Martunis from Indonesia. Alright, Martunis, oh my. Ronaldo juga dikenal sangat bermurah hati di kalangan teman-temannya. Dikabarkan pada tahun 2015, Ronaldo membelikan sebuah pulau di Yunani seharga 40 juta pound sterling atau sekitar 882 miliar rupiah untuk sang agen Jorge Mendes yang dianggap telah memberikan jasa besar sepanjang karir sepak bola Ronaldo. Dan ketika ia telah bergabung di klub Real Madrid dan berhasil meraih gelar ke-10 Liga Champions, Ronaldo memberikan hadiah istimewa pada semua pemain berupa jam tangan mewah Bulgari seharga 5.000 euro atau sekitar 92 juta rupiah per buahnya. Dan tentunya ia membantu semua keluarganya yang memang sangat dekat dan kompak. Ronaldo membantu semua keluarganya untuk dapat memiliki hidup yang berkecukupan, apalagi ibunya yang ia perlakukan bak seperti seorang ratu. Tak hanya menghadiahi mobil mewah, perhiasan mewah, dan restoran mewah untuk sang ibu, tetapi sejak Ronaldo mendapatkan kontrak pertamanya hingga saat ini, sang ibu tinggal bersama Ronaldo dan ia selalu memanjakannya dan memberikan apapun yang diinginkan ibunya. Ronaldo sangat menghormati ibunya. Ia mengatakan bahwa keberhasilannya berkat dukungan dan pengorbanan sang ibu. Untuk itulah, keberhasilannya ini ia dedikasikan untuk sang ibu. If you had a friend who didn't show love to your mother, respect to your mother, how long would they stay a friend for? They're never gonna be next to me because I have a security and make him sleep. So. Tetapi Ronaldo tidak memperbolehkan ibunya menonton pertandingannya di stadion ketika ia bermain dalam pertandingan-pertandingan besar seperti final semifinal. Karena sang ibu kerap pingsan bila ia melihat sesuatu yang kurang baik terjadi pada putranya di lapangan. Di saat inilah Ronaldo akan menyewa orang-orang khusus untuk menemani ibunya berbelanja apapun yang disukainya. It makes me suffer to watch, and I never watch penalties. I always leave the stands. In his first game of Sporting, when he scored 2 goals, it was just too much for me. I fainted at the Alvalade Stadium. She sees you playing, I mean, it's almost too much for her sometimes. I just make a rule. Big games, you know, she cannot watch. Namun terkadang, Ronaldo suka bercanda pada ibunya. Ia mengatakan bahwa ibunya dulu tidak menginginkannya dilahirkan. Tapi sekarang, ibu lihat bahwa dia ada saat ini dan membantu keluarganya. Setelah 4 tahun bergabung di Manchester United, akhirnya ia bisa membeli rumah sendiri, rumah impian pertamanya
di Manchester seharga 3,8 juta pound sterling atau setara dengan 72 miliar rupiah. Yang memiliki 8 kamar tidur dan memiliki fasilitas lengkap seperti kolam renang, ruang fitness, tempat sauna, lapangan tenis, dan ruang bioskop kecil. Sepanjang karirnya di Manchester United selama 8 tahun, Ronaldo bersama timnya meraih gelar Liga Premier Inggris sebanyak 3 kali, Piala FA, Liga Champions, dan Piala Dunia antar klub FIFA. Ia sendiri juga berhasil meraih banyak penghargaan, di antaranya pemain terbaik dunia FIFA, pemain muda terbaik, pemain terbaik klub UEFA, Piala Ballon d'Or, sepatu emas Liga Utama Inggris, dan sepatu emas Eropa. Cristiano Ronaldo is United. He's skillful. He's the best player at United, best player in the world. Sem sombra para dúvidas. He is without doubt the best young player in the world. Ronaldo really is the best young player in the world. And he's got enough talent to become, well, he's already one of the best. He may well become a truly remarkable player over the next decade. I try all the time my best. You know, and I want to carry on like that. When you've got a player like that in your team who knows where to go, he knows where to move, and I could play the ball to him. Even on a bad day, when the team's not playing well, if you give him 5 good passes, he'll do well with 4 of them. He'll either score or give an assist. So you always have to look out for a big player like him, because he can always change the game. Pemain Manchester United ini menjadi incaran klub-klub besar, termasuk Real Madrid yang telah mengincarnya selama 2 tahun. Dan akhirnya pada 1 Juli 2009, Real Madrid mendapatkan pemain yang mereka incar. Manchester United menerima tawaran mencengangkan sebesar 80 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah untuk melepaskan Ronaldo pada Real Madrid. Dan saat itu menjadi rekor transfer dunia untuk pemain termahal. Bagi Ronaldo, bergabung dengan Real Madrid, tim yang sangat ia kagumi adalah mimpinya. Ia ingin tantangan baru. Ia ingin memenangkan trofi di Madrid, memecahkan semua rekor dan menjadi legenda klub yang selanjutnya akan ia dapatkan. Setidaknya ada 80.000 penggemar menghadiri presentasinya di Santiago Bernabeu. Itu adalah rekor dunia, melampaui rekor penyambutan Diego Maradona di Napoli. Pada musim pertamanya di Real Madrid, ia memakai nomor 9 karena nomor 7 telah digunakan oleh Raul Gonzalez. Hingga Raul meninggalkan klub pada musim panas 2010, Ronaldo kembali memakai angka keramatnya, nomor 7. Selama 9 tahun ia merumput di Stadion Santiago Bernabeu. Ia mencapai hal-hal yang luar biasa. Ia tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Real Madrid. Dari 438 penampilannya di lapangan, ia telah mencetak 451 gol di semua ajang dengan sumbangan 15 piala. 4 diantaranya merupakan Piala Liga Champions. 3 didapatkan secara berurutan dalam 3 musim terakhir. Ronaldo sendiri meraih 4 penghargaan Ballon d'Or yang diraihnya pada tahun 2013, 2014, 2016, dan 2017. Namun sepanjang karirnya yang gemilang, ia selalu dibandingkan dengan bintang sepak bola lainnya, Lionel Messi. Mereka berdua bersaing dalam memperebutkan gelar terbaiknya. Y para él también sería una sorpresa ganar hoy el Balón de Oro. No, puedes. Tú. I was curious because we shared this stage 15 years, me and him. I don't know if it's ever happened in football. The same 2 guys in the same stage all the time. So it's not easy, as you know. And of course we have
a good relationship. We not had a dinner together yet, but I hope in the future. Mereka berdua juga memiliki penggemar fanatik masing-masing yang kerap menunjukkan serangan fanatik mereka pada idolanya terhadap yang menjadi saingannya. Dan itu menjadi makanan media untuk membuat berita-berita utama mereka yang kerap memperbandingkan Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi, hingga menciptakan opini publik bahwa Ronaldo dan Messi bermusuhan karena persaingan. You think sometimes you're a victim of that? I don't want to cry about that, but sometimes I think yes. Tetapi faktanya, di balik kamera, di luar lapangan, hubungan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sangat baik. Meu filho acompanhar. É caminhonete ali. É caminhonete. Estou a ver? Chega lá. Dá 5. Dá vergonha, hein? Eu não quero acreditar que é ele. Bagaimanapun, tekanan publik terhadapnya selalu memperbandingkan dirinya dengan Lionel Messi. Messi or Ronaldo? I would say, for me, to play to him, Cristiano. But first of all, Cristiano is an amazing player. Cristiano Ronaldo is a legend in England, Spain, Italy, and Portugal. For me, comparing Messi to Cristiano is an insult to Cristiano Ronaldo's great career. Messi is better than me. Ronaldo or Messi? Cristiano Ronaldo. Ronaldo or Messi? Of course, Ronaldo. Ronaldo or Messi? Cristiano. I don't work in the press. I don't work in television. I cannot control that. But they love it to do that. What I'm gonna do? I have to do my work. I have to training. I have to score. I have to play. Try to help my team all the time. I'm not afraid of him because we don't share the same dressing room. We not go out for dinner. But I respect him like a professional. Walau terkadang kesal, tetapi ia adalah bintang sepak bola dunia yang paling menghargai para penggemarnya. Apapun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaannya, ia selalu melayaninya dengan baik. Dan itu ia lakukan sejak awal ia berkarir hingga saat ini. If you set him a hard task, he just wants more. And that's what I like about Ronaldo. That, and also the way he treats people. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded,
forget that it's your chance to be. Bagi para pemain yang pernah satu tim dengannya, Ronaldo adalah orang yang berdedikasi tinggi, bekerja keras, orang yang setia kawan, namun jahil dan kocak. I can go for dinner or to a bar. I'm a fun person, so I like to dance, I like to sing and joke around. I like doing normal things. Para la presión. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Pada tahun ini, Cristiano Ronaldo kembali melanjutkan tantangan karirnya dengan bergabung ke klub Italia, Juventus. Kali ini, nilai transfernya mencapai 112 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah. Dan itu menjadi transfer pemain termahal dengan usia di atas 30 tahun. Tetapi di awal bergabungnya ia di Juventus, ia menghadapi masalah hukum. Ia dituntut oleh seorang wanita Nevada, Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa Ronaldo telah mempersanya di kamar penthouse sebuah hotel di Las Vegas pada tahun 2009. Dalam gugatannya, wanita yang saat itu berusia 24 tahun bernama Catherine Mayorga. Dalam gugatannya, Catherine mengklaim bahwa ia bersama seorang teman pergi ke klub malam di Palms Hotel and Casino pada malam tanggal 12 Juni 2009. Lalu bertemu Ronaldo di sana. Kemudian ia mengundang sekelompok orang ke kamarnya untuk menikmati pemandangan Las Vegas Strip. Lalu ia masuk ke bak mandi air hangat. Selanjutnya, ia menerobos masuk ketika Catherine sedang berganti pakaian yang memperlihatkan tubuhnya. Lalu Ronaldo memintanya untuk melakukan seks oral, namun Catherine menolaknya. Dan di sanalah Ronaldo mulai memperkosanya. Last couple of weeks, the press tried to say trash about me. Story here on SportsCenter. Cristiano Ronaldo is under investigation for a rape allegation, and investigators here in the U.S. are seeking DNA from the man widely considered to be the best soccer player in the world. Ronaldo membantah tuduhan tersebut dengan mengunggah video di Instagramnya. No. What they said today is fake news. Ia mengklaim bahwa malam itu mereka bercinta atas dasar suka sama suka. Seperti terlihat dalam foto-foto saat mereka berada di klub malam tersebut. Catherine dan Ronaldo tampak terlihat saling tertarik satu sama lain. Bahkan Catherine terlihat agresif dengan memeluk Ronaldo. Tetapi Catherine mengklaim bahwa akibat kejadian malam itu, ia mendapatkan trauma psikologis, seperti ketakutan, penderitaan emosional, dan meminta ganti rugi umum, ganti rugi khusus, ganti rugi hukuman, dan bantuan khusus, serta membayar biaya pengacara dan pengadilan. Namun ternyata pada tahun 2010, Ronaldo telah membayar sebesar $375.000 pada Catherine dalam kesepakatan kerahasiaan. Hal itu dilakukan Ronaldo semata-mata agar berita perselisihan tersebut tidak mengeruak ke publik. Dan kali ini, Catherine meminta pengadilan untuk membatalkan kesepakatan tersebut dengan alasan saat itu ia terlalu rapuh sehingga menandatangani kesepakatannya. Dan ia kali ini mengajukan kembali tuntutan pada Ronaldo dengan tuntutannya kali ini mencapai jutaan dolar. The alleged victim had sued him for $25 million in damages, but the judge dismissed the case with prejudice, meaning it can't be refiled. Namun Catherine
gagal memberikan bukti yang cukup. Banyak orang, khususnya para penggemar Cristiano Ronaldo, yang tidak mempercayai Catherine. Dan mereka menganggap Catherine dan pengacaranya yang belum berpengalaman hanya ingin terkenal dengan memanfaatkan dan mengkaitkan nama mereka dengan nama Cristiano Ronaldo. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bintang sepak bola muda tampan ini dan bertubuh atletis yang memiliki kekayaan triliunan ini adalah pria yang digilai banyak wanita. Ia juga diketahui berpacaran dengan para wanita cantik dan seksi dari kalangan supermodel dan selebriti dunia. Mereka di antaranya adalah Merche Romero, seorang model dan presenter asal Portugal yang berusia 9 tahun lebih tua dari Ronaldo. Gemma Atkinson, seorang model dan aktris asal Inggris. Selebriti dunia Paris Hilton, seorang model, penyanyi, aktris, dan DJ asal Amerika Serikat. Selebriti cantik dan seksi Kim Kardashian, namun hubungannya tidak lama. Irina Shayk, seorang top supermodel dunia asal Rusia. Mereka berpacaran selama 4 tahun, tetapi dikabarkan hubungan mereka kandas karena Irina tidak menghadiri acara ulang tahun ibu Ronaldo yang dianggap itu tidak menghormatinya, sementara Ronaldo sangat memuliakan ibunya. Andressa Urek, seorang pengusaha dan model asal Brazil. Rita Pereira, seorang model dan presenter televisi asal Portugal. Kemudian pada tahun 2016 hingga saat ini, Ronaldo bersama Georgina Rodriguez, wanita berdarah campuran Argentina dan Spanyol. Georgina bekerja di toko retail Gucci di Madrid, dan disinilah ia bertemu Ronaldo. Mereka mengakui pertemuan pertama mereka menjadi cinta pada pandangan pertama. Georgina mampu merubah Ronaldo menjadi pria yang serius untuk membina keluarga. Pada November tahun 2017, Ronaldo dan Georgina dikaruniai seorang putri. Setahun kemudian, mereka mengumumkan kembali kehamilan anak keduanya. Lalu pada April 2022, mereka dianugerahi kembali anak kembar, seorang putra dan putri. Tetapi bayi lelakinya meninggal saat Georgina melahirkan, dan itu menjadi kesedihan terdalam bagi mereka. We are going to begin the show today with some absolutely terrible news from England, where the Manchester United star Cristiano Ronaldo has announced that his baby boy has died. It's probably the worst moment that I passed through my life since my father died. You know, when you have a kid that you expect that everything will be normal and you have that problem, it's hard, you know, as human being that I am, we don't understand why it happened to us. Probably the most difficult moment that I had in my life, me and my family especially. Namun sebelum Ronaldo bersama Georgina, ia telah memiliki seorang putra yang lahir pada tanggal 17 Juni 2010 yang diberi nama Cristiano Ronaldo Jr. Putranya tinggal bersamanya. Sementara ia merahasiakan pada publik tentang sang ibu CR Jr. Ronaldo adalah ayah penyayang. Ia membesarkan putranya penuh kasih sayang dan disiplin. Ia melatih putra pertamanya sendiri untuk menjadi penerusnya. Karena CR Jr. sudah terlihat minatnya pada sepak bola. Dan benar saja, CR Jr. mengikuti jejak ayahnya. Ia memulai karir remajanya bermain di klub-klub seperti Real Madrid, Juventus, Manchester United, dan Al Nassr. Ia juga bermain untuk timnas Portugal U15. Dan yang paling menarik, gaya bermainnya di lapangan sungguh persis seperti gaya ayahnya. Georgina memperlakukan CR Jr. seperti anaknya sendiri. Hubungan mereka pun sangat dekat. Sejak Georgina bersama Ronaldo, ia menjadi influencer, menjadi model, dan memiliki bisnis fashion. Dikabarkan, status hubungan Cristiano Ronaldo dengan Georgina belum menikah. Tetapi pada tahun 2024, Ronaldo sempat mengatakan bahwa Georgina adalah istrinya.
Setelah Ronaldo bergabung di Juventus selama 3 musim, ia menorehkan prestasi yang masih luar biasa. Dalam 134 pertandingan, ia telah mencetak 101 gol. Di sini, ia memenangkan 5 trofi bersama Juventus. Madeira to Lisbon, Lisbon to England, England to Italy, Italy, I'm back Spain, Spain. For me, it's not a problem. For me, you know, it's part of my life. I'm used to have this kind of life. Enjoy the moment. Enjoy the moment. Live the moment, because you don't know what's going to happen tomorrow. Okay, let's go. We don't need to stop. Okay, let's go. Lalu, pada 27 Agustus 2021, Ronaldo kembali bergabung dengan klub yang telah membesarkan namanya, Manchester United. Hanya dalam waktu 24 jam saja, penjualan kaos Ronaldo telah memecahkan rekor penjualan terbanyak sepanjang masa, menyalip Lionel Messi setelah kepindahannya ke Paris Saint-Germain. Selama ia bermain untuk Manchester United kali ini, ia mampu mencetak 27 gol dalam 54 penampilan. Meski ia berusia 35 tahun, ia masih membuktikan dirinya yang terbaik. Oleh karena itulah, para penggemar MU mulai voting dan memilih Ronaldo sebagai pemain terbaik The Red Devils musim ini, dan berhak mendapatkan gelar Sir Matt Busby Player of the Year. Tetapi kemudian terjadi hubungan retak dengan rekan satu timnya dan manajer sementara. Selama 2 bulan ia berselisih dengan manajer Erik ten Hag yang menggunakannya sebagai pemain pengganti. Setelah ketidakpuasan dengan arah Manchester United di dalam dan di luar lapangan, membuat Ronaldo hengkang dan Manchester United mengakhiri kontraknya pada 22 November. Don't care about the club. I mean, professional sport. As you know, this Manchester is a marketing club. They will get his money from the marketing. The sports, they don't really care in my opinion. Dalam permasalahan tersebut, Ronaldo mengatakan bahwa ia merasa dikhianati. They're trying to force you out. Yes, not only the coach, but the other 2 or 3 guys there around the club. At the senior executive level? Yes, that I felt betrayed. And you think they're trying to get rid of you? Honestly, I shouldn't say that, I don't know, but listen, I don't care, I'm always, people should listen the truth. Yes, I feel betrayed, and I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year too. Walau telah dikhianati Manchester United, mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo terus melanjutkan karirnya. We failed too many times. We have so many uncertainty in our life that we have to be capable when we are down to stand up. It's part of the journey, it's part of the process, it's part of our education. In my case, I learn the most when I'm down. Dan kini, ia bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Nassr. Dengan total gaji yang diterima per tahunnya sebesar 200 juta euro atau sekitar 3,6 triliun rupiah. Dan ini menjadi gaji sepak bola tertinggi yang pernah ada. Kehadirannya sangat disambut dengan begitu meriah oleh para penggemarnya di Arab Saudi. Ia menjadi berita utama di seluruh dunia selama berhari-hari. Dan dengan sekejap, followers Instagram timnya bertambah sebanyak 5,3 juta. Persepak bolaan Arab Saudi kini menarik perhatian dunia. Ia memboyong keluarganya dan tim keamanannya tinggal di Arab Saudi. Hotel Four Seasons yang mewah yang terletak di Kingdom Tower, yang memiliki 99 lantai dengan pemandangan yang menakjubkan, menjadi tempat tinggal sementaranya. Ia memesan 17 kamar suite yang mewah selama sebulan, dengan biaya yang harus dibayarkan sebesar 5 miliar rupiah. Dengan fasilitas terbaik, pelayanan 24 jam, dan tempat fitness 24 jam untuk Ronaldo. Selama ia tinggal, ia memiliki chef pribadi yang khusus membuatkan makanan untuknya dan keluarga.
Kemudian ia pindah ke rumah mewah yang dirancang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Rumah yang luas dan mewah seperti istana yang megah. Dan ini semua disiapkan oleh klub Al Nassr untuk memberikan fasilitas terbaik bagi sang mega bintang agar dapat tinggal dengan nyaman dan dapat fokus di lapangan. Sejak bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023, Ronaldo terus mencatatkan prestasi luar biasa. Meskipun sudah berusia 39 tahun, ia masih menunjukkan performa yang sangat mengesankan. Cristiano Ronaldo telah mencetak 6 hat-trick sejak bergabung dengan Al Nassr, sehingga total hat-trick sepanjang karirnya menjadi 66 kali hat-trick. Ini merupakan jumlah hat-trick yang lebih banyak dibandingkan Lionel Messi yang memiliki 59 hat-trick sepanjang karirnya. Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak dalam 2 musim di Liga Pro Saudi dan mampu meraih kemenangan Piala Klub Arab 2023. Dalam 105 pertandingan, ia telah mempersembahkan 93 gol untuk Al Nassr. Kontrak Ronaldo dengan Al Nassr berakhir pada bulan Juni tahun 2025 ini. Walaupun ia telah berusia 40 tahun, namun ia akan tetap melanjutkan kecintaannya pada sepak bola dan ingin meraih cita-citanya untuk menorehkan 1000 gol sepanjang karirnya, hingga dapat semakin memenuhi deretan prestasi gemilangnya di Museum Cristiano Ronaldo dengan patungnya yang menggambarkan kebanggaan masyarakat Madeira. You currently hold these records. Most goals in a UEFA Champions League season by an individual. Most Champions League goals scored in a calendar year. Most hat-tricks in a La Liga career. Most followers on Twitter for an athlete. Most liked person on Facebook in the world. Pretty good. Lalu ke klub manakah kini Ronaldo akan berlabuh? Jurnalis Prancis mengabarkan bahwa mega bintang yang berusia 40 tahun ini akan melanjutkan karirnya di Al Nassr dan akan segera menaikkan kontrak baru sebelum 30 Juni 2025. Dalam kontrak barunya ini, dikabarkan Ronaldo akan memiliki peran dalam menentukan arah tim. Al Nassr akan melakukan revolusi di tubuh manajemen dan perubahan skuad dengan mendepak beberapa pemain. Sementara saat ini, nama Cristiano Ronaldo kembali viral merajai media sosial saat ia kembali memperkuat tim Portugal melawan Jerman di UEFA Nations League yang dilaksanakan pada Kamis 5 Juni 2025 di Allianz Arena, Munich, Jerman. Ia menjadi pembicaraan hangat setelah menjadi penentu kemenangan Portugal dengan golnya yang tercipta di menit ke-68. Skor hasil akhir menjadi 2-1 untuk Portugal. Ini sekaligus menambah koleksi golnya menjadi 936 gol sepanjang karirnya. Dan Portugal melaju ke pertandingan final. Semua orang berdecak kagum atas penampilan memukau Cristiano Ronaldo di usia 40 tahun. Di mana pesepak bola seusianya rata-rata sudah pensiun atau bermain dengan performa yang menurun jauh. Tetapi pada 5 Juni 2025, Cristiano Ronaldo membuktikan bahwa ia mega bintang sepak bola sejati yang pernah ada di bumi. Setidaknya itulah yang diperbincangkan ramai di media sosial baru-baru ini. Cristiano Ronaldo bukan hanya ikon dunia, tetapi juga pemain sepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. This year I spent 620 hours in training session. The way he works, it's unbelievable. To be fit, you have to be all the time ready, for the big circumstances. So, I'm always ready for every game, for every competition. So it's good. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. You can ask me anything. Okay, Cristiano, all I want to answer is yes or no. Just one word. But I have to say the truth or I can lie? We want you to tell the truth. Will anyone ever beat your goal scoring record in your lifetime? No. It's a true answer. Are you the greatest goal scorer of all time? Yes. Never. I never thought that I will be
even one day be in the stage. I will be a professional player, so the rest, no. Kesuksesannya adalah berkat kerja keras, dedikasi dan cinta serta dukungan seorang ibu yang tak pernah berhenti percaya pada anaknya. Ronaldo tahu bahwa ia berutang segalanya kepada ibunya yang telah berkorban begitu banyak dengan memberinya kesempatan dalam mengejar mimpinya. Kasih ibu memang tiada tara. Pengorbanannya memberimu tenaga untuk menghadapi dunia, dan doanya memudahkanmu untuk menggenggam dunia. Itulah rahasia besar kesuksesan Cristiano Ronaldo yang utama, selain diikuti kerja keras dan dedikasi tinggi untuk mewujudkan mimpi. Sometimes we need patience, consistency and persistence to achieve the best thing. Thank you guys, I appreciate it. You always on my side. I will do it always my best. Take care guys, love it. Bagaimana menurut Sobat K Channel semua? Semoga kisah ini dapat menginspirasi, dan silakan berbagi pendapatnya dengan bijak ke dalam kolom komentar. Dan berikut referensi dalam dokumenter kisah nyata K Channel kali ini. Serta nantikanlah kisah nyata yang berbeda selanjutnya hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia.